Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut lagi ya pembelajaran kita di materi pengembangan diagnosa perawatan gangguan jiwa. Kalau yang di slide sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengembangan diagnosa perawatan untuk resiko terjadinya gangguan jiwa. Untuk yang kali ini, slide kali ini adalah tentang pengembangan diagnosa perawatan, khususnya tentang diagnosa perawatan gangguan jiwa. Ya, sebelumnya kita perlu tahu bahwa gangguan jiwa itu sebetulnya terjadi karena adanya stresor yang dialami oleh seseorang. Nah, di mana stresor itu bisa berupa stresor eksternal maupun stresor internal. Nah, baik itu stresor eksternal maupun internal itu memang beberapa macam ya untuk jenis stresor. Jadi segala hal yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi tertekan, baik itu stresornya berjenis stresor fisik maupun stresor psikologis maupun stresor sosial budaya gitu ya, di mana seseorang itu menjadi stres dan tertekan, pasti akan secara otomatis memunculkan mekanisme coping pada diri seseorang tersebut. Mekanisme coping ini bisa terbagi menjadi mekanisme coping yang adaptif dan mekanisme coping yang maladaptif. Ya, untuk mekanisme coping yang adaptif itu berarti merupakan sebuah penyelesaian masalah atau pertahanan diri seseorang terhadap suatu masalah dengan upaya penyelesaian yang baik, upaya penyelesaian yang positif. Sedangkan untuk mekanisme coping maladaptif berarti di sini sebuah pertahanan diri seseorang sebagai upaya penyelesaian masalah tetapi dengan cara yang tidak baik atau dengan cara yang negatif. Contoh kalau saya contohkan, misalnya seorang mahasiswa kemudian mendapatkan nilai jelek di ujiannya, ini stresornya mendapat nilai jelek di ujian. Kemudian mahasiswa menjadi stres. Mekanisme coping adaptifnya terhadap nilai jelek di ujiannya, dia akan memperbaiki jadwal belajarnya di rumah. Yang tadinya belajar seminggu sekali, ini jadi seminggu 2 kali misalnya. Berbeda dengan mekanisme coping maladaptif. Karena nilai ujiannya jelek, mahasiswa jadi stres, mekanisme copingnya maladaptif yang dipilih adalah bolos kuliah. Nah, ini adalah mekanisme coping yang tidak baik. Nah, teman-teman sudah ada gambaran ya antara mekanisme coping adaptif dan maladaptif. Jadi, setiap diri individu itu pasti punya kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Tinggal terserah dari individu itu mau pilih mekanisme copingnya adaptif atau maladaptif. Nah, apabila dari individu tersebut lebih memilih untuk mekanisme coping yang maladaptif, tentunya seperti yang akan kita bahas kali ini, seseorang akan bisa mengalami masalah dalam kesehatan jiwanya. Nah, untuk diagnosa perawatan gangguan jiwa yang sering ditemui di Indonesia, itu yang pertama adalah harga diri rendah kronis. Kalau di slide sebelumnya kita mempelajari tentang diagnosa perawatan resiko gangguan jiwa, harga diri rendah situasional. Nah, kalau ini adalah harga diri rendah kronik. Bedanya apa, Bu, sama harga diri rendah situasional? Ya, tentu berbeda. Kalau harga diri rendah situasional seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, jadi kalau harga diri rendah situasional merupakan penilaian negatif terhadap diri sendiri pada saat tertentu dan saat kondisi saat itu saja. Nah, sedangkan harga diri rendah kronis ini merupakan evaluasi diri atau perasaan tentang diri atau tentang kemampuan diri secara negatif dalam waktu yang lama. Individu itu cenderung untuk menilai dirinya itu negatif dan merasa lebih rendah dari orang lain. Kalau Bu Arni bilang, jadi bisa dikatakan harga diri rendah kronis itu akan terjadi lebih dari 6 bulan. Harga diri rendah situasional itu terjadi dalam jangka kurang dari 6 bulan. Nah, jadi bisa dihitung ya apabila seseorang tersebut merasa minder atau merasa
kemampuannya itu jelek gitu ya, kemampuan dirinya itu tidak ada gitu, merasa underestimate terhadap diri sendiri dalam jangka kurang dari 6 bulan, tetapi itu ada jeda waktu. Jadi misalnya hari ini merasa percaya diri, besok KDR lagi, besoknya percaya diri. Nah, tapi dalam waktu kurang dari 6 bulan, ini masih dikatakan situasional. Tapi kalau misalnya sudah berjalan lebih dari 6 bulan dan ini terjadi berlangsung secara terus-menerus setiap hari, setiap saat, nah ini yang dinamakan harga diri rendah kronis. Di mana harga diri rendah kronis ini memang terjadi ketika seseorang mengalami stresor, kemudian individu itu memilih mekanisme coping yang maladaptif atau penyelesaian permasalahannya dengan cara yang negatif atau tidak baik. Nah, sehingga individu merasa tidak mampu untuk menyelesaikan masalah secara tuntas. Nah, karena itu ada perasaan pada diri individu merasa gagal nih dalam menjalankan fungsi dan peran. Pada saat gagal tersebut, ini terjadi harga diri rendah situasional. Tetapi apabila di lingkungan tempat tinggal si individu tersebut kok responnya negatif nih ya, jadi keluarganya tidak mendukung untuk hidup yang lebih baik, kemudian malah dikucilkan misalnya. Nah, ini justru akan memicu untuk terjadinya harga diri rendah kronis. Berbeda jika anggota keluarganya itu mensupport positif ya, terus meskipun seseorang tersebut, misalnya contoh seseorang tersebut hanya bekerja sebagai pemulung, tapi anggota keluarganya suportif, memotivasi seseorang tersebut dengan baik gitu ya, tidak mencela atau tidak menjelek-jelekan. Nah, ini justru akan sampai di harga diri rendah situasional saja. Tapi kalau lingkungannya tidak memberikan respon yang baik atau respon yang negatif, nah ini akan memunculkan harga diri rendah kronis. Sebetulnya harga diri rendah itu berada di, kita bisa lihat di rentang respon konsep diri, mulai dari adaptif sampai maladaptif. Nah, di sana harga diri rendah berada di tengah-tengah rentang respon konsep diri. Adapun rentang respon konsep diri ini merupakan jadi rentang respon konsep diri ini merupakan respon seseorang terhadap konsep dirinya, dari mulai respon konsep diri yang baik, yang adaptif, sampai ke maladaptif atau yang tidak baik. Nah, bisa kita lihat di sini untuk rentang respon konsep diri yang adaptif itu ada aktualisasi diri dan konsep diri. Di mana aktualisasi diri ini berarti pernyataan konsep diri positif dan dapat diterima. Jadi merasa dirinya baik dan dapat diterima oleh orang lain. Kemudian konsep dirinya positif, memiliki pengalaman yang baik dan menyadari mana yang baik dan mana yang buruk terhadap diri sendiri. Jadi bisa menilai nih kemampuan diri yang baik itu yang seperti apa, yang kurang baik seperti apa. Jadi nanti bisa dipilah untuk bisa melakukan perbaikan diri. Ini konsep diri yang positif. Sedangkan untuk rentang respon konsep diri yang mengarah ke maladaptif sudah mulai ada harga diri rendah, kerancuan identitas, dan depersonalisasi. Untuk harga diri rendah tadi itu merupakan penilaian diri terhadap kemampuan ya. Menilai kemampuan diri itu sangat rendah. Jadi menilai bahwa saya itu tidak mampu untuk melakukan apapun dibandingkan orang lain. Nah, kerancuan identitas ini tidak yakin terhadap diri sendiri. Saya ini nggak bisa ngapa-ngapain, saya tidak memiliki kemampuan yang khusus, saya hanya seperti ini saja, itu kerancuan identitas. Nah, untuk depersonalisasi ini merupakan perasaan asing terhadap diri sendiri, biasanya berhubungan dengan kecemasan, bahkan kepanikan, serta tidak dapat membedakan antara diri sendiri dengan orang lain. Depersonalisasi. Tanda dan gejala HDR, ya antara lain di sini ada kontak mata kurang, kemudian mengekspresikan sikap malu, mengatakan ketidakmampuan atau kesulitan untuk mencoba sesuatu, bergantung pada orang lain, bimbang dan ragu-ragu,
kemudian mengatakan hal yang negatif tentang diri sendiri dalam waktu lama dan terus-menerus. Jadi untuk tanda dan gejala HDR kronis, teman-teman akan menemui pasien dengan kondisi HDR ini, di mana pasien itu biasanya kontak mata tidak ada. Ditunjukkan dengan apa? Pasien itu sering menunduk, sering menyendiri di pojok ruangan, sering nunduk ke bawah. Kalau misalnya ditanya oleh perawat, dia cenderung melihat ke bawah saja. Kemudian tanda yang menunjukkan bahwa dia HDR itu ini. Ada statement yang mengatakan negatif tentang dirinya. Jadi statement yang menunjukkan bahwa dirinya itu sudah tidak berguna, tidak mampu. Contoh, jadi ada seorang pasien HDR, dia pasti akan menyebutkan ada statement. Aku ini orang bodoh, aku tidak berguna. Aku tidak cakap, aku tidak pintar seperti dia. Aku tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku ini tidak cerdas seperti orang lain. Nah, ada perasaan underestimate menilai negatif kemampuan dirinya. Seperti di Nanda, teman-teman nanti bisa buka di Nanda, di sana ada faktor risiko yang bisa memunculkan harga diri rendah kronis. Ya, di sini untuk risikonya antara lain ketidaksesuaian budaya, kurang kasih sayang, kurang rasa memiliki, kemudian kurang respect dari orang lain, coping yang tidak efektif, ketidaksesuaian spiritual, merasa persetujuan orang lain tidak cukup, dan populasi yang berisiko adalah kegagalan berulang, penguatan negatif, terpapar peristiwa trauma, ini juga bisa memunculkan harga diri rendah kronis. Nah, ada pun untuk faktor predisposisi dan presipitasi, ya, teman-teman masih ingat apa itu predisposisi, apa itu presipitasi? Ya, predisposisi merupakan penyebab yang terjadi di masa lampau lebih dari 6 bulan yang lalu. Untuk presipitasi itu merupakan faktor pemicu memunculkan tanda dan gejala gangguan jiwa yang terjadi kurang dari 6 bulan. Apa saja faktor-faktornya? Nah, untuk harga diri rendah kronis antara lain ada faktor biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Ya, faktor biologis contohnya genetik ya, keturunan, kelainan di saat kehamilan, kemudian adanya gangguan sistem saraf atau penyakit saraf dari mulai lahir. Kemudian ada juga gangguan di biokimia sel-sel saraf di dalam tubuh, misalnya ya. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis misalnya adanya gangguan dalam interaksi antara anggota keluarga, kemudian adanya gangguan komunikasi dengan orang lain atau dengan tetangga, gangguan komunikasi dengan anggota keluarga, kemudian perubahan peran, baik peran di dalam keluarga maupun peran dalam masyarakat, contohnya ya. Faktor sosial, tingkat ekonomi, adanya perbedaan status ekonomi ya, status sosial, status ekonomi antara tetangga misalnya, atau antar saudara. Kakaknya itu misalnya pejabat, rumahnya bagus, sedangkan ini adiknya hanya bekerja ini sebagai tukang becak misalnya. Nah, jika dia tidak mensyukuri kondisinya, akan terjadi ketimpangan sosial ini yang bisa memunculkan harga diri rendah kronis pada tadi diri adiknya hanya bekerja sebagai becak. Tapi kalau saya bisa bersyukur ya, why not, tidak masalah. Adapun misalnya tingkat pendidikan, tetangga yang pendidikannya S3 atau bahkan sudah S3-nya ada double-double banyak gitu ya. Nah, yang ini hanya sekolah sampai SD saja. Nah, ini bisa memunculkan kesenjangan tingkat pendidikan apabila si seseorang yang hanya lulusan SD ini merasa minder. Itu bisa memunculkan HDR kronis. Untuk faktor kultural, perbedaan budaya antara suku Jawa dan suku-suku yang lain. Misalnya kalau di Jawa itu biasanya Lebaran itu silaturahmi ke tempat-tempat saudara. Nah, misalnya di
suku-suku yang lain itu kalau Lebaran ya ini apa namanya tidak harus bersilaturahmi, tapi orang-orang yang kaya itu berdiam diri di rumah, kemudian saudara-saudara yang kurang mampu atau orang tetangga kurang mampu datang ke rumahnya misalnya. Nah, perbedaan budaya ini apabila tidak diterima dengan baik, justru akan memunculkan adanya harga diri rendah. Jadi merasa, oh kalau orang Jawa harus seperti ini, kalau orang Sumatera seperti itu. Nah, jadi seharusnya ada penerimaan perbedaan budaya. Untuk faktor presipitasi atau pemicunya antara lain ketegangan peran. Jadi peran di keluarga, peran di pekerjaan, peran di masyarakat, contoh misalnya peran sebagai ketua RT atau peran sebagai tokoh agama gitu ya. Konflik peran juga bisa memunculkan presipitasi, jadi konflik peran. Contoh misalnya ibu yang bekerja, jadi peran antara seorang ibu, peran sebagai istri, juga peran sebagai pekerja. Nah ini kalau misalnya dia terjadi konflik, bingung untuk menjalankan tugasnya, bisa memunculkan harga diri rendah kronis. Peran yang tidak jelas, peran yang berlebihan, perkembangan transisi tadi ya, antara masa perubahan usia dari anak ke remaja, remaja ke dewasa, dewasa ke lansia, kemudian situasi transisi peran dan transisi peran antara sehat sakit. Contoh misalnya seseorang yang tadinya sehat, tiba-tiba didiagnosa stroke, yang awalnya aktivitasnya banyak, aktif, tiba-tiba karena stroke jadi bed rest. Nah, karena perubahan transisi peran sehat sakit ini, jika tidak menerima kondisi stroke-nya, dia bisa merendahkan kemampuan dirinya, bahkan bisa menarik diri, dan terjadilah kondisi HDR kronis ini. Adapun untuk terapi keperawatan yang bisa dilakukan pada pasien HDR kronis itu antara lain tindakan keperawatan generalis, kita bisa melakukan komunikasi terapeutik berdasarkan strategi pelaksanaan. Jadi menggunakan komunikasi terapeutik ke pasien sesuai dengan diagnosanya itu tadi HDR, jadi SP pada pasien HDR. Ada juga untuk terapi kognitif untuk individu yang mengalami gangguan jiwa, mengalami HDR tadi, kemudian terapi keluarga, ada juga TAK sosialisasi untuk pasien HDR. Ya, ada juga untuk pasien HDR ini terapi aktivitas kelompoknya bisa diisi juga dengan kegiatan-kegiatan yang isinya adalah mengasah kemampuan pasien untuk bisa melakukan sesuatu yang dia itu mampu. Contoh, isi TAK-nya itu adalah membuat sebuah prakarya, contoh, atau bisa juga meminta pasien untuk menggambar. Jadi ini mengasah kemampuan pasien untuk menggambar, mengekspresikan perasaan. Contoh saja ya ini ya. Jadi TAK di pasien HDR ini bisa beraneka ragam. Bisa kegiatan okupasi juga bisa, sosialisasi juga bisa. Jadi nanti teman-teman bisa memilih sesuai dengan tujuannya untuk pasien HDR itu mau diminta untuk apa gitu ya. Diagnosa kepatuhan yang kedua adalah isolasi sosial. Isolasi sosial di sini merupakan keadaan kesepian dalam seseorang karena menyatakan sikap negatif dan mengancam. Nah, isolasi sosial ini merupakan suatu upaya dari seseorang untuk menghindari interaksi dengan orang lain. Jadi, ini merupakan upaya seseorang untuk menghindar dari komunikasi dengan orang lain. Nah, tanda dan gejalanya ini bisa ditunjukkan dengan sikap memisahkan diri, tidak ada perhatian, dan tidak sanggup untuk membagi pengalaman dengan orang lain. Nah, adapun untuk isolasi sosial di sini, karena kita bisa tahu isolasi sosial itu merupakan ketidakmampuan untuk melakukan sebuah interaksi dengan orang lain, sebetulnya kita bisa mengacu pada rentang respon sosial, di mana setiap manusia itu merupakan makhluk hidup sosial ya, makhluk hidup yang harus berhubungan sosial dengan orang lain. Nah, sejatinya
Tentang respon sosial manusia itu menunjukkan respon yang adaptif dan juga ada respon yang maladaptif. Di mana untuk isolasi sosial atau menarik diri ini berada di tengah-tengah ya antara respon adaptif dan maladaptif. Ya, di sini untuk respon adaptif ada menyendiri, otonomi, kebersamaan, saling ketergantungan, dan respon yang mengarah ke maladaptif itu ada kesepian, menarik diri, ketergantungan, dan untuk respon maladaptif itu ada manipulasi, impulsif, dan narsisisme. Respon adaptif untuk menyendiri. Jadi respon adaptif tentang respon sosial untuk respon yang adaptif ini merupakan respon individu dalam penyelesaian masalah dengan cara yang masih diterima oleh norma-norma sosial dan budaya yang umum berlaku. Jadi penyelesaian masalahnya menggunakan cara yang wajar, yang baik. Contoh, nomor satunya adalah menyendiri. Menyendiri di sini merupakan tentang respon adaptif di mana seseorang itu melakukan perenungan terhadap apa yang dilakukan dengan cara mengevaluasi diri, introspeksi diri gitu ya. Jadi pada saat menerima masalah, kemudian menyendiri, mengintrospeksi diri sendiri untuk menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang kedua adalah otonomi, di mana seseorang itu mampu untuk menentukan solusi apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah dengan menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan dalam hubungan sosial. Untuk kebersamaan, ini merupakan suatu kondisi dalam hubungan interpersonal di mana individu itu saling memberi dan menerima. Jadi mampu untuk memberi pertolongan, mampu untuk menerima kritikan, menerima saran gitu ya. Saling ketergantungan di mana terdapat perasaan saling tergantung antar individu dengan orang lain dalam rangka membina hubungan interpersonal. Sedangkan untuk respon maladaptif, ini merupakan respon individu dalam penyelesaian masalah yang menyimpang. Yang sering ditemukan adalah manipulasi. Manipulasi ini adalah menganggap orang lain sebagai objek, hubungan terpusat pada masalah pengendalian orang lain dan individu cenderung berorientasi pada diri sendiri, sehingga tidak dapat membina hubungan sosial secara mendalam. Manipulasi ini lebih jika seseorang itu mengalami masalah, lebih menyalahkan penyebab dari masalahnya itu adalah orang lain. Dan ini egois ya, jadi berorientasi pada kepentingan diri sendiri. Tidak melihat saran dari orang lain, tidak mau menerima masukan dari orang lain gitu ya. Sehingga dia lebih memikirkan diri sendiri, kemudian dia punya solusi apa gitu ya, tapi solusinya itu tidak dipikirkan dampak baik buruknya seperti apa. Impulsif ini merupakan individu yang tidak mampu merencanakan sesuatu, tidak mampu belajar dari pengalaman, tidak dapat diandalkan. Jadi kalau ada masalah, dia tidak berpikir dulu, tetapi langsung memutuskan permasalahan dengan segera tanpa berencana, tanpa melihat efek atau dampak baik buruknya. Contoh misalnya, ada seseorang belum makan gitu ya, jadi dia belum makan selama satu minggu. Nah, dia tidak memikirkan apa yang harus dilakukan karena dia tidak makan, terus dampaknya apa karena dia tidak makan, tidak. Jadi yang dia lakukan, solusi untuk menyelesaikan masalah dia tidak makan seminggu, dia makan seadanya yang ada di ruangannya. Entah itu makan pasir atau makan kertas gitu, dia tidak mau mengusahakan. Ini contoh yang impulsif. Narsisisme di sini terdapat harga diri yang rapuh. Secara terus-menerus itu berusaha mendapat penghargaan dan pujian. Jadi kalau di narsisisme ini, seseorang ini justru karena harga dirinya itu sangat rapuh ya, dia sangat-sangat haus akan pujian. Jadi kalau misalnya punya masalah, dia ini sebetulnya tidak punya solusi, tetapi seolah-olah dia bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi orang narsisisme ini kalau punya masalah, dia di depan orang lain itu sok-sok baik-baik saja, padahal dia sedang ada masalah, tapi menampilkan
bahwa dirinya itu baik-baik saja. Nah, kalau disinggung atau ditanya tentang masalahnya, dia akan marah. Adapun faktor yang menyebabkan isolasi sosial, itu ada faktor predisposisi antara lain kegagalan perkembangan yang berakibat individu tidak percaya diri, tidak percaya pada orang lain, ragu atau takut salah, putus asa terhadap hubungan dengan orang lain, menghindar dari orang lain, tidak mampu merumuskan keinginan dan merasa tertekan. Sedangkan presipitasinya adalah faktor sosiokultural karena menurunnya stabilitas keluarga, berpisah karena meninggal gitu ya. Faktor psikologisnya berpisah dengan orang terdekat, kegagalan orang lain untuk bergantung pada orang lain gitu ya, merasa tidak berarti dalam keluarga sehingga menyebabkan klien menghindar dari lingkungan. Jadi adanya tidak ada dukungan dari anggota keluarga itu bisa menyebabkan isolasi sosial. Adapun tanda dan gejala itu ada apatis, ekspresi sedih, kemudian afek tumbuh, kemudian menghindar dari orang lain, komunikasinya kurang atau bahkan tidak ada. Tidak ada kontak mata, kalian sering menunduk, berdiam diri di kamar. Nah, kalau tanda gejala pasien ISOS itu dia justru ini menolak berhubungan dengan orang lain dan tidak melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, pada dan gejala pasien ISOS dengan HDR hampir sama. Hanya yang membedakan adalah kalau HDR ada statement yang merendahkan diri sendiri, menyatakan diri tidak mampu. Kalau di ISOS itu yang pasti adalah tidak ada kontak mata dan pasien itu menghindar, menyendiri. Nah, ini tanda gejala yang sangat membedakan antara HDR dan ISOS. Nah, ini bisa dilihat di Nanda, di sana ada di halaman 455 ya. Itu untuk pasien ISOS. Faktor yang berhubungan antara lain minat tidak sesuai dengan perkembangan, kesulitan membina hubungan, ketidakmampuan menjalin hubungan yang memuaskan, sumber persoalan tidak ada kuat, dan sebagainya. Teman-teman nanti bisa dibaca lebih lanjut di Nanda. Untuk masalah yang selanjutnya adalah halusinasi. Nah, untuk halusinasi ini sendiri, halusinasi merupakan gangguan persepsi di mana klien mempersiapkan sesuatu yang tidak terjadi. Jadi halusinasi adalah gangguan panca indera tanpa adanya rangsangan nyata dari luar, dan itu yang tahu hanya pasien itu. Jadi kalau halusinasi ini persepsinya tidak sesuai dengan kenyataan. Jenis-jenis halusinasi antara lain ada halusinasi pendengaran, penglihatan, kemudian perabaan, penghidu, dan halusinasi kinestetik atau pergerakan ya. Nah, untuk halusinasi ini melibatkan panca indera ya. Jadi panca indera mengalami gangguan dalam menerima persepsi. Nah, adapun untuk fase-fase halusinasi, ini ada fase pertama itu fase comforting, di mana halusinasi ini adalah hal yang menyenangkan. Fase condemning ini adalah sudah terjadi ansietas berat, halusinasi mulai memberatkan. Fase controlling, terjadi ansietas berat dan pengalaman sensori jadi berkuasa. Jadi halusinasi ini menguasai diri pasien. Yang terakhir adalah fase conquering, di mana pasien ini melebur dalam halusinasi. Jadi sudah tidak bisa mengontrol halusinasi tersebut sehingga persepsinya sudah lebur ke dalam halusinasi. Ya, ini sudah bisa dijelaskan di slide. Jadi untuk fase pertama ya, di sana fase pertama tanda dan gejala bisa dilihat, teman-teman bisa lihat di slide. Halusinasi menyenangkan, kemudian individu menyadari bahwa pikiran dan pengalaman sensori itu masih bisa dikendalikan. Tanda dan gejalanya ada menyeringai, tertawa, gerakan mata cepat, respon verbal lambat, diam ya. Untuk fase kedua, ansietasnya sudah mulai berat. Di sini sudah mulai halusinasi dirasa menjijikkan, pengalaman sensori menjijikkan, kemudian merasa hilang kendali. Individu mulai menarik diri, perilakunya, peningkatan kerja sistem saraf otonom, penyempitan kemampuan konsentrasi,
Individu kehilangan kemampuan untuk membedakan antara halusinasi dan realitas. Ini ada di fase kedua. Di fase ketiga, controlling ya. Jadi ansietas sudah mulai berat, orang berhalusinasi menyerah untuk melawan halusinasi dan membiarkan halusinasi menguasai diri pasien. Ini perilakunya pasien itu akan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh halusinasi. Kemudian kesulitan berhubungan dengan orang lain, tentang perhatian beberapa detik terlihat gejala ansietas berat. Jadi contoh misalnya pasien mendengar suara-suara untuk memukul diri sendiri gitu ya. Kemudian pasien mengikuti suara tersebut. Nah, ini masuk dalam fase ketiga atau controlling. Yang terakhir adalah fase conquering. Di sini ansietasnya tingkat berat. Secara umum halusinasi menjadi lebih rumit. Halusinasi bisa berlangsung beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Perilakunya perilaku menyerang dan meneror seperti sedang panik, potensial terjadinya pembunuhan atau bunuh diri, kegiatan fisik yang merefleksikan halusinasi. Jadi sudah mulai muncul agitasi, amuk, menarik diri, tidak mampu berespon terhadap perintah, kemudian tidak mampu berespon terhadap lebih dari satu orang. Nah, untuk tentang respon neurobiologisnya, sebetulnya untuk kemampuan persepsi dari individu ini ditunjukkan dari rentang respon neurobiologis. Dari mulai adaptif sampai maladaptif. Adapun untuk adaptif, di sini ada pikiran logis, persepsi akurat, emosi konsisten, perilaku cocok, hubungan sosial harmonis, dan respon yang mengarah ke maladaptif itu ada kadang-kadang terganggu, ilusi, emosi berlebihan, emosi kurang, perilaku tidak biasa, menarik diri. Sedangkan untuk respon neurobiologis yang maladaptif itu antara lain gangguan proses pikir dan wahan, terjadi halusinasi, kesukaran proses emosi, perilaku tidak terorganisir, dan isolasi sosial. Ya, adapun untuk faktor predisposisi dan presipitasi, di sini untuk faktor predisposisi antara lain ada biologis, faktor biologis tadi ya, terjadinya kelainan sistem saraf, genetik, gangguan atau kelainan saat hamil, psikologis bisa terjadi karena adanya gangguan dalam hubungan antar anggota keluarga, tidak kemampuan untuk interaksi antara anggota keluarga atau antara orang lain, sosial budaya misalnya dari tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, kemudian letak perumahan atau pemukiman. Nah, untuk organik misalnya pengobatan atau gangguan biokimia dalam tubuh gitu ya. Faktor presipitasi yang mendukung halusinasi biologis, contohnya misalnya mengalami gangguan fisik atau penyakit tertentu, misalnya stroke, CA atau kanker, diabetes yang mengakibatkan adanya perubahan anggota tubuh sehingga aktivitasnya terganggu contohnya ya. Kemudian stres lingkungan yang bising atau tinggal di lingkungan yang baru, pemicu gejala yang lain. Nah, tanda dan gejalanya antara lain pasien halusinasi ini lebih ditunjukkan pada statement dari pasien pasien tersebut mendengar suara-suara atau bunyi-bunyian atau melihat atau mencium atau meraba, merasakan sesuatu yang sebetulnya tidak ada, tetapi hanya pasien yang merasakan. Nah, data objektifnya, klien terlihat bicara sendiri, tertawa, tersenyum sendiri, bicara kacau, mondar-mandir, menarik diri, disorientasi, dan tidak dapat memusatkan perhatian. Nah, untuk perilaku kekerasan, diagnosa pada selanjutnya adalah perilaku kekerasan, di mana perilaku kekerasan ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik diri sendiri maupun orang lain ataupun lingkungan sekitarnya. Marah merupakan perasaan janggal yang timbul sebagai respon terhadap kecemasan yang tidak terpenuhi, yang dirasakan sebagai ancaman. Perilaku kekerasan ini merupakan suatu kondisi maladaptif seseorang dalam respon terhadap marah. Di mana untuk tentang respon ekspresi marah itu sebetulnya dari adaptif sampai maladaptif. Nah, untuk perilaku kekerasan ini merupakan tentang respon ekspresi marah maladaptif. Ya,
teman-teman bisa lihat di slide. Untuk rentang responnya dari mulai asertif, frustasi, pasif, agresif, bahkan sampai kekerasan. Di mana kekerasan itu merupakan rasa marah dan bermusuhan yang sangat kuat dan terjadi kehilangan kontrol emosi diri. Tanda dan gejalanya di sini ada untuk emosi ada jengkel, marah, dendam, kemudian fisiknya muka merah, pandangan tajam, mata melotot, biasanya ya muka tegang. Intelektualnya biasanya merasa mendominasi, bawel, selalu berdebat, meremehkan orang lain. Spiritualnya terjadi keraguan dalam dirinya, tidak bermoral, kreativitas terhambat, dan sosialnya menarik diri. Nah, biasanya pada pasien PK akan menunjukkan dia itu PK apabila pada saat kita bertemu dengan pasien itu sudah melakukan sebuah tindak kekerasan. Memukul, membanting piring, merusak meja, membanting barang-barang di sekitarnya, kemudian mata melotot, terdengar suara jeritan atau bentak-bentak, yaitu merupakan perilaku kekerasan. Adapun pada saat kita bertemu pasien belum melakukan sebuah perilaku kekerasan, tetapi sudah ada tanda yang mengarah kekerasan, contoh misalnya mata melotot, wajah tegang, nah ini merupakan sebuah resiko perilaku kekerasan. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di Nanda, di sini ada resiko perilaku kekerasan terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri. Faktor predisposisi dan presentasinya antara lain sama ya, dari faktor biologis, psikologi, sosiokultural, bahkan sampai untuk faktor presentasinya bisa dari eksternal dan internal. Terapi perawatannya untuk perilaku kekerasan antara lain ada untuk strategi preventifnya itu ada latihan asertif, pendidikan klien, kesadaran diri, dan strategi antisipatifnya itu antara lain komunikasi, perubahan lingkungan, dan tindakan perilaku. Untuk strategi pengurungan bisa juga dilakukan pada pasien perilaku kekerasan untuk mengurung pasien, yaitu manajemen krisis, seclusion, restraint, dan psikofarmako. Yang terakhir adalah masalah perawatan defisit perawatan diri, di mana kemampuan seseorang untuk melakukan perawatan diri itu merupakan kemampuan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan antara lain kebutuhan perawatan diri. Nah, kebutuhan perawatan diri itu apa aja? Kebutuhan untuk makan, minum, berhias, toileting, mandi gitu ya. Nah, jadi dinamakan defisit perawatan diri adalah ketidakmampuan atau gangguan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas perawatan diri. Jenis-jenis defisit perawatan diri antara lain kurang perawatan diri mandi atau kebersihan, kurang perawatan diri berhias atau berpakaian, kurang perawatan diri makan, kurang perawatan diri BABBAK atau toileting. Nah, jadi pasien-pasien yang memiliki gangguan kemampuan dalam perawatan diri, nanti teman-teman bisa mengkaji di sini apakah pasien tersebut mengalami gangguan dalam kemampuan perawatan dirinya di apa? Di mandi, berhias, atau berpakaian, atau makan, atau toileting, atau semuanya. Jadi bisa dikaji di jenis-jenis perawatan diri. Adapun untuk rentang respon perawatan diri, sebaiknya seseorang itu memang memiliki kemampuan untuk melakukan perawatan diri. Adapun untuk rentang responnya dari mulai adaptif sampai maladaptif, di mana seseorang yang adaptif itu berarti mampu melakukan perawatan diri secara seimbang. Nah, adapun untuk tindakan yang kadang perawatan diri, kadang tidak merawat ini sudah mulai mengarah ke respon perawatan diri yang maladaptif. Adapun untuk defisit perawatan diri sudah terjadi respon perawatan diri di mana seseorang itu tidak melakukan perawatan diri sama sekali. Nah, ini sudah dikatakan tentang responnya maladaptif. Faktor predisposisi dan presipitasinya sama ya, itu antara lain faktor predisposisi dari perkembangan biologis, kemampuannya menurun, kemudian dari sosial, presipitasinya juga penurunan motivasi, kerusakan kognitif, cemas, lelah, gitu ya. Ataupun ada kondisi fisik, misalnya penyakit tertentu yang mengakibatkan seseorang itu enggan atau tidak mampu melakukan perawatan diri. Tanda dan gejalanya untuk pasien defisit perawatan diri ini memang akan terlihat di
penampilannya sudah sangat terlihat dari fisik, badan bau, pakaian kotor, rambut dan kulit kotor, kuku panjang dan kotor, gigi kotor, mulut bau, penampilan tidak rapi. Untuk psikologis, malas, menarik diri, tidak berdaya, rendah diri. Kemudian untuk sosialnya, interaksi kurang, kegiatan kurang, tidak mampu berperilaku sesuai norma, BAK dan BAB sembarangan, mandi dan sedikit, tidak mampu mandiri gitu ya. Nah, ini akan terlihat sangat jelas di pasien DPD. Teman-teman nanti bisa lihat di Nanda untuk DPD. Ya, oke, demikian tadi untuk diagnosa perawatan gangguan jiwa. Nanti teman-teman bisa lihat lagi di referensi lain untuk lebih lengkapnya. Ya, salam sehat jiwa selalu. Ya, jangan lupa dilihat kuis di pertemuan ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.